Sinopsis sinetron Bugaran Seorang Istri di SCTV malam ini 15 Desember 2021 episode 492. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Bugaran Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Bugaran Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu kita melihat bagaimana Budiana nampak sedang dirawat di rumah sakit. Namun masih belum diketahui penyakit yang diderita oleh Budiana ini. Kemudian Nana dan Dewa terlihat juga ada di sana untuk menjenguk ibu kandungnya tersebut. Di samping itu, Nana merasa khawatir dengan kondisi dari ibunya tersebut, sampai dia mengatakan kepada Dewa, apa mungkin ibu Diana mengidap penyakit yang berbahaya. Seketika Dewa kaget mendengarnya. Lalu di scan yang lainnya, saat itu Lula sedang berada di sebuah tempat. Dirinya pun lalu menemukan sebuah makam yang batu nisannya bertuliskan ibu Diana, yaitu mamah kandungnya. Saat itu pun Lula langsung shock melihatnya, dan mungkin ini adalah sebuah mimpi buruk dari Lula. Di sisi lain, Roni saat itu sedang bertemu dengan Alia. Dirinya sedang membicarakan sebuah CCTV yang telah ditempatkan oleh Alia di rumah Buana sebagai alat untuk memata-matai. Roni yang saat itu tahu rencana dari Alia, dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Alia agar rencana Alia berjalan mulus. Kemudian Roni meminta imbalan 100 juta untuk uang pemulus dan menjamin bahwa sisi tersebut tidak akan ketahuan oleh siapapun termasuk Dewa. Lantas Alia masih ragu-ragu untuk hal itu. Namun sialnya guys, Fajar dan Lia juga sedang berada di sana. Dan mereka berdua pun nampak menguping pembicaraan dari Roni dan Alia. Akhirnya Fajar dan Lia mengetahui ulah busuk dari Roni yang secara diam-diam menjadi pengkhianat di keluarga Buana. Kemudian di tempat yang lainnya, Dewa sedang bertemu dengan seorang wanita yang tidak ia kenal. Namun wanita itu seperti sedang mencari kesempatan di hadapan Dewa dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya agar bertujuan Dewa menolongnya. Lantas wanita tersebut tersenyum dan tingkahnya pun mencurigakan. Di sisi lain, Lia yang melihat momen tersebut malah curiga kepada Dewa. Dia berpikir bahwa Dewa telah mempunyai selingkuhan di belakang Nana. Lantas bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah ada yang jengkel dengan sikap wanita tersebut? Lanjut di scan yang lainnya guys. Saat itu Lia sedang berada di kantornya. Dirinya sedang sibuk mencari dokumen. Lalu Lia yang sedang tidak fokus, dia terlihat menyenggol rak dokumen tersebut dan membuat barang di situ pun goyang dan hampir jatuh mengenai dirinya. Lantas Fajar yang ada di sana mencoba untuk menolong Lia. Dengan kesergapannya, akhirnya Fajar berhasil menolong Lia dan menghindarkannya dari jatuhan barang itu. Namun Fajar malah terkena kardus-kardus tersebut
dan membuat sakit di pinggangnya. Lia di sini mencoba untuk menolong Fajar dengan berusaha menyembuhkan pinggang Fajar. Namun malahan adegan romantis pun terjadi. Lia dan Fajar malah terlihat saling berpelukan, dan akhirnya mereka berdua saling salting dan bertatapan mata. Kemudian Fajar yang bisa memanfaatkan momen tersebut dengan baik malah mencari kesempatan dalam kesempitan dengan memegang tangan erat tangan dari Lia. Nah, bagaimana guys pendapat kalian dengan adegan yang cukup romantis yang dilakukan oleh Lia dan Fajar ini? Dan mau sampai kapan kira-kira ya guys mereka berdua menyembunyikan perasaannya? Mungkin dari kalian ada yang tahu. Lanjut di adegan yang lainnya. Saat itu Fajar sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Lia. Dirinya membahas soal perjuangan kerasnya selama ini untuk bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dan Fajar juga memberitahu Lia bagaimana dirinya berpikir soal titik terendah dalam hidupnya. Dan dia merasakan bahwa titik terendah dalam hidupnya adalah saat kehilangan Lia. Kemudian Lia saat itu terdiam setelah mendengar perkataan dari Fajar ini. Fajar lantas menambahkan bahwa dirinya telah berjuang keras untuk mengumpulkan uang yang bertujuan bisa bertemu dengan Lia suatu saat nanti. Dan pada akhirnya Fajar telah menemukan cinta sejatinya lagi. Akhirnya guys, di sini Fajar benar-benar serius mengungkapkan perasaannya kepada Lia, dan dia menawarkan untuk kembali rujuk bersama dengan Lia. Fajar juga mengatakan bahwa salah satu tujuan hidupnya adalah bisa hidup bersama lagi dengan Lia. Dirinya pun berharap Lia bisa mempertimbangkan itu semua dengan harapan bisa kembali bersama. Namun takdir berkata lain, Lia masih belum bisa memberi keputusan pada saat itu. Dan Fajar pun berusaha untuk menerimanya dengan tujuan dia bisa kembali meyakinkan Coco untuk kembali membuka lembaran baru. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.